Makasih ya, Mas Erso. Siap. Mulai tadi kita mendengarkan sesuatu yang bergerak tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi ada perspektif gloomy gitu ya, suram. Suram. Dan itu bukan tidak berdasar, sangat berdasar. Indonesia ini kan negara arsipelago. Negara arsipelago yang diuntai dari Sabang sampai Merauke itu 545 daerah. 38 provinsi, 415 kabupaten, 93 kota, 75.000 lebih sedikit adalah desa. Karakteristik yang seperti itu ternyata menunjukkan secara empirik, ya. Dan secara tentu pengalaman selama ini menunjukkan sistem saja tidak cukup untuk mengelola Indonesia. 75.000 lebih sedikit adalah desa. Karakteristik yang seperti itu ternyata menunjukkan secara empirik, ya. Dan secara tentu pengalaman selama ini menunjukkan sistem saja tidak cukup untuk mengelola Indonesia. Ya. Jadi bisa dibayangin memimpin Indonesia yang sangat besar gitu ya, dengan jumlah penduduk yang juga luar biasa banyaknya, 285 juta sekitar itu. Dan etnisnya beragam ya? Ya, luar biasa. Ya. Jadi keberagaman etnisitas, suku, agama, bahasa dan sebagainya. Butuh seorang pemimpin yang betul-betul memahami landscape Indonesia seperti ini. Kenapa? Sistem saja tidak cukup. Butuh a leader with strong leadership. Jadi RI 1 itu tidak sekedar pemimpin tertinggi di bidang eksekutif, tapi juga adalah dia kepala negara, kepala pemerintahan, plus dia ini alat pemersatu negara bangsa. Yang ucapannya itu sangat didengar, ucapannya itu karena sistem presidensial, ini separuhnya peraturan gitu. Maka kenapa semua statement dari Bapak Presiden kita itu senantiasa dikaji, mulai dibahas gitu ya, dan menimbulkan respon-respon yang luar biasa. Jadi ini yang perlu juga diperhatikan. Dalam kondisi Indonesia yang kita tahu setelah 10 tahun terakhir ya, 2014, 2024 gitu, lalu menuju 2024, menuju 2045, kita itu membutuhkan satu prakondisi yang seharusnya firm. Tadi, di bidang tata kelola ekonomi, di bidang tata kelola pemerintahan, di bidang juga kelembagaan, reformasi hukum, penegakan hukum kita, dan semuanya itu firm sebagai suatu modalitas, gitu kan? Modalitas kita untuk membangun prakondisi take off 2045. Saya tidak mau latah mengatakan Indonesia emas. Kalau perunggu bagaimana? Kan gitu ya. Jadi ini Indonesia yang baldatun toibatun waruk bun gofur. Indonesia yang adil, sejahtera, makmur gitu ya, dan masyarakatnya bisa mengenyam gitu ya. Happiness index, bukan misery index. Indeks kesengsaraan yang terus-menerus berkurang. Nah, ini yang kita harapkan, dan itu sebetulnya menjadi obsesinya Bapak Presiden kita, Pak Prabowo Subianto. Bagaimana mengurangi misery index tadi itu sehingga muncullah cita itu ya, keenam itu, membangun dari desa dan dari bawah. Untuk apa? Untuk memutus mata rantai kemiskinan itu. Jadi desa dijadikan satu, katakan, ikon baru, pusat tidak hanya ekonomi, tapi pusat pemberdayaan masyarakat. Membangun Indonesia dari desa, kan itu. Itu luhur sekali, mulia sekali menurut saya. Tapi ini bagaimana ditopang dengan kebijakan-kebijakan yang jauh lebih firm. Bukan hanya sekedar mengedepankan satu program yang ujung-ujungnya adalah itu proyek, gitu loh. Ini yang sesatnya kita itu, proyek. Nah, karena proyek, pasti hitung-hitungannya untung rugi. Nah, kalau untung rugi, maka di situ yang menjadikan, katakan, MBG gitu ya. Kan jauh panggang dari api untuk mewujudkan masyarakat yang
lalu bergizi kan gitu. Kalau Tidak. ini bukan untung rugi, yang penting gua untung. Ya, itu kerasnya seperti itu. Oh, keras ya. Kerasnya seperti itu. Jadi ini lagi koperasi desa. Apakah betul dengan program yang nasional yang besar seperti itu, top down-nya itu jauh lebih menonjol ketimbang ternyata adalah bottom up. Kita itu lupa bahwa sejak tahun 98 kita sudah bersepakat berdemokrasi dengan semua dampak positif dan negatifnya. Ketatanegaraan kita berubah karena 4 kali perubahan amandemen konstitusi, sistem multipartai dan sebagainya. Dan yang luar biasa ketika kita menjalankan pilpresnya langsung, pilkadanya langsung. Dan semua dampak-dampak positif dan negatif, dan tampaknya negatifnya jauh lebih banyak. Terakhir kita evaluasi dari pemilu serentak 2024. Lah, itu semua episode yang kita harus mulai evaluasi secara kritis, sehingga menurut saya ini Pak Prabowo dikabulkan oleh Tuhan menjadi presiden dikala gitu ya Indonesia membutuhkan strong leadership, kepemimpinan yang kuat, yang firm, yang membumi, pemimpin yang tidak boleh gitu ya dibatasi informasi antara yang memimpin dan yang dipimpin. Eranya digital. Masyarakat luas itu mendapatkan data itu nyaris akurat. Sementara presiden apa akurat? Gitu kan? Itu pertanyaan publik. Ketika banyak sekali gitu ya, presiden merasa mungkin gitu kan, tidak mendapatkan asupan informasi yang kontinem, yang utuh kan gitu. Nah ini yang juga membahayakan karena bagaimanapun juga waktu itu sangat cepat. Waktu 100 hari pertama kami juga, saya termasuk yang sangat antusias, semangat sekali dengan model kepemimpinannya Pak Prabowo. Lalu 6 bulan pertama. 6 bulan pertama itu mungkin menuju 10 bulan pertama, Pak Prabowo sendiri yang menilai dirinya 6. Kalau begini caranya saya akan dapat nilai 6 skornya, gitu kan. Lah artinya sudah mulai menurun. 100 hari pertama itu luar biasa. Hampir survei-survei itu tinggi sekali memberikan. 85 kalau nggak salah seperti itu. Nggak ada 70, 80-an gitu. Lah saat ini kalau diadakan survei yang jujur, kok rasanya susah mendapatkan angka yang tinggi. Sudah ada belum resminya? Tapi tidak berani dipublikasikan. Oh, Gitu. ada berarti ya? Ada, gitu kan. Jadi tidak dipublikasikan. Kita harus jujur bahwa Pak Prabowo menghadapi audiens penduduk yang jauh lebih besar jumlahnya adalah orang muda saat ini. Sekitar 60-70% itu orang muda loh. Baby boomer itu sudah 30%, kecil. Pas suwe itu. Mengecil. Lah, kalau Baby urusannya dengan orang-orang muda, artinya apa? Orang muda itu jangan dibohongin. Orang muda tidak mau ada data-data bohong yang dia bisa akses dengan sangat mudah dan data itu akurat. Berpacunya Pak Prabowo di situ. Maka ini taruhan dari Pak Prabowo yang akan berpengaruh pada legitimasi beliau nanti. Tidak ada pemerintahan satupun yang ingin terjadi delegitimasi hanya karena tidak akuratnya data-data yang disampaikan. Mbak Wiwi, saya Ya. tanya sedikit boleh ya? Boleh. Yang panjenengan jelaskan itu kan gambar besarnya ya. Besar. Saya besar dulu. Sampai 75.000 desa dan sebagainya Iya. perlu strong leader yang kuat dan sebagainya. Nah, cuman kan kita berpacu dengan waktu, ya kan? Kalau kita berpegang misalnya dalam salah satu kaidah fikih Darul Maqasid muqaddamun fi ala jadil masalih. Menolak kerusakan didahulukan daripada membangun kebaikan. Iya. Ya kan? Pakai kaidah usul fikih. Betul. Nah, faktanya yang dijelaskan oleh Bang Antoni, Bang Said, segala macam tadi kan kerusakan begitu dahsyat. Iya. Sehingga dalam persepsi saya, kalau kita bicara prioritas, ya kita beresin kerusakan itu. Sumbernya mana dan sebagainya. Mohon Iya. maaf nih ya. Iya. Dengan kalau pinjam misalnya beliau tinggal 10 menit terakhir ini nih bahaya. Iya. nih. Kalau kita masih belum bisa menentukan skala prioritas, mau beresin sistem segala Iya. macam, sebetulnya kerusakan terus terjadi. Nah, monggo. Maka peran kepemimpinan Pak Prabowo harus utuh, tunggal.
tidak ada lagi. Saya termasuk yang sangat positif waktu itu. Setelah 100 hari, saya berdebat sedemikian rupa bahwa Pak Prabowo tidak dibayang-bayangi siapapun. Keras sekali saya ngomong seperti itu. Saya tidak yakin sosok seperti Pak Prabowo gitu ya, harus takut. Harus dibayang-bayangin. Dan dia adalah orang yang spontan dan mampu mengeksekusi sesuatu. Lah, saat ini yang bisa mengerek gitu ya, kepercayaan publik kepada Pak Prabowo hanya bagaimana beliau betul-betul mampu menegakkan hukum dengan katakan gitu ya, apa yang diharapkan oleh masyarakat luas, ganti Kapolri, ganti Jaksa Agung, kan seperti itu. Lah, mampu tidak? Bisa tidak? Ini waktunya tidak panjang. Tapi saya pikir gini, Pak. Kalau itu kan harapan ya. Iya. Nah, sementara sampai hari ini style leadership-nya itu mencampur semuanya. Iya. Ya. Sehingga masing-masing gitu. Iya. Nah, masing-masing dengan warnanya. Nah, sementara tadi kan Mbak mengatakan mesti dia yang betul-betul leading. Nah, ini yang tidak terjadi. Betul. Ini yang tidak Maka terjadi. kita ingatkan karena kita sayang. Kita sangat, menurut saya memang ini berpacu dengan waktu. Karena berpacu dengan waktu, masyarakat cenderung tidak sabar. Betul. Sudah diketahui kok, masyarakat tidak sabar. Masyarakat minta bahkan gitu ya, welo-welo, ceto welo-welo. Ya sudah turun satu paket. Itu keras sekali itu. Saya melihat sebenarnya yang paling gagal Pak Prabowo itu adalah di staffing. Coba kita bisa bayangkan seluruh program andalan yang dia pegang salah menunjuk orang. BGN, Koperasi Desa, Iya. yang lain-lain. Jadi staffing dia yang paling gagal. Nah, menurut saya Pak Prabowo tadi saya ulang, dia selalu menyatakan butuh patriotisme, butuh nasionalisme, butuh integritas. Tapi yang dipilih hanya loyalitas. Iya. Jadi menurut saya langkah pertama Prabowo adalah staffingnya diperbaiki segera. Penempatan orang yang harus diperbaiki segera. Bisa nggak Ibu bayangkan? Dadan istilah saya itu bisa tiap saat ada di kamar dan dipuji-puji di mana-mana. Ya Pak, ya. Mengkhianati seperti itu. Nah, terus KDMP juga banyak sekali program dia. Jadi saya selalu teringat kata Pak GN, sabotase struktural. Jadi menurut saya yang harus di kepala Pak Prabowo sekarang, saya gagal di staffing sehingga terjadi sabotase struktural. Iya. Itu menurut saya yang Iya, harus tapi ditekan. apapun bunyinya, RI 1 menentukan. Ya. Jadi Pak Prabowo bisa saja dibisikin ngalor ngidul kemana-mana, tapi beliau harus firm. Enggak, Dari apa? saya setuju sekali Iya. menentukan. Karena sangat menentukan salah penggunaan itu. Betul. Jadi Iya, iya. nah, itu loh. Jadi bukan saya bawa dan mempengaruhi. Tidak ada yang bisa mempengaruhi Prabowo. Tapi Iya. Pak Prabowo sendiri yang salah staffing gitu loh. Iya, iya. Penempatan orang. Iya. Sangat tidak masuk akal. Cobalah kalau kita lihat ya. Dulu presiden percaya namanya Murdiono. Betul. Betul. Percaya namanya Widjojo. Tidak ada yang mengkhianati apapun karena staffingnya bagus. Terbayang nggak oleh kita itu kalau kayak Dadan itu kayak apa ya? Kayak sesar lubang dulu gitu. Iya kan? Apapun bisa dilakukan, ya kan Pak? Nah, ini apapun bisa dilakukan, tapi mengkhianat artinya ada kesalahan fatal dalam staffing. Iya. Jadi menurut saya Apakah masalahnya, pertanyaan selanjutnya adalah apakah Pak Prabowo tidak punya kemewahan untuk memilih orang-orangnya sendiri? Kan menarik itu. nah, itu yang menjadi pertanyaan. Menjadi Kalau pertanyaan. saya melihatnya itu dari cara berpikirnya memang ingin merangkul semua. Ya. Iya. Karena ingin merangkul semua itu dia tidak tertulis dan bagus seperti Iya. persyaratan. Kan setiap posisi jabatan itu kan memerlukan siapa syarat yang memenuhi untuk jabatan itu. Itu dia. Nah, ini Makanya yang tidak terjadi. Makanya kenapa saya mundur ke pengalaman empirik Indonesia, kepemimpinan Orde Lama Bung Karno seperti itu ya. Bagaimana hiruk pikuknya kabinet gitu kan, respon dari oposisi dan sebagainya kan gitu. Demikian juga Orde Baru meskipun relatif mungkin senyap, tapi ada yang luar biasa juga. Lah ini menunjukkan bahwa sebetulnya
peran dari yang bersangkutan, apapun bunyinya nanti kan gitu. Lah, dalam pemilu itu kan biasa saja. Pak Prabowo didukung sebanyak-banyaknya itu biasa saja. Semua ada pendukungnya. Tapi tidak wajib untuk masuk semua jadi pejabat itu loh. Iya. Itu yang membuat gemuknya kabinet itu nggak masuk akal. Karena kayak struktur, miskin fungsi. Itu. Lah ini yang disandra, yang dirugikan akhirnya apa? Yang namanya birokrasi kita itu sudah tidak susah masuk kelas dunia. Jadi seperti ini, ditarik-tarik untuk kekuatan politik gitu. Ya, tapi kan dilanjutkan. Dilanjutkan sama dia dan dikasih kepercayaan. ngasih Prabowo, Iya. Iya. Prabowo. Dan sekalinya Jokowi. Iya, tidak ada kemewahan tadi itu. Ya. Oke, Mbak Dewi, masih ada yang mau sebagai Saya conclusion? gini, Bang Heru. Ya. Saya tuh sampai sekarang masih terus melakukan diskusi sendiri dalam pikiran saya tuh. Monolog. Kenapa gitu ya? Kenapa presiden itu harus selalu berada seperti seakan-akan dalam bayang-bayang Joko Widodo gitu? Dan semua orang selalu mengkaitkan itu dengan itu. Ya. Padahal dia sekarang pengambil keputusan Ya. tertinggi. Dan tapi kalau dalam kasus Dadan tadi itu bukan pilihannya Pak Jokowi, itu adalah orangnya Pak Prabowo yang memang dia. Ya. Itu pilihannya Pak Prabowo. Kalau itu firm ya, Dadan itu bukan pilihan Jokowi. Iya, Ya. walaupun firm seperti itu, tapi kan main bayangan bahwa seakan-akan dia masih di bawah bayang-bayang itu yang saya nggak habis Ya, pikir. kalau Kortas itu 5 hari sebelum Ya. sebelum Presiden Jokowi Selesai. lengser. Oke, Iya. bagi ada Tapi yang mau otonomi daerah tadi kita belum katakan apapun ya. Ya. Cuman singkat aja. Desentralisasi otonomi daerah itu Ya. tidak hanya sekarang. Sejak Pak Jokowi itu sudah memang ditarik kembali itu ya. urusan-urusan yang menjadi kewenangannya. Desentralisasi. Jadi daerah itu dibikin lagi seolah harus tergantung sekali ke Pusat. ke pusat. Nah itu ada untung ruginya, Betul. tapi banyakkan ruginya. Betul. Karena alasan span of control, Yes. alasan rentang kendali Indonesia, pemerintah nasional ke daerah itu kan jauh. Ya. Bagaimana terus membuat daerah itu harus rely on gitu ya, Ya. depend on gitu.